Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita akan membacakan kembali risalah Adab Ziarah Kubur yang ditulis oleh Ustadzuna Rahmat Al-Arifin rahimahullahu ta'ala. Insyaallah malam ini adalah pertemuan terakhir. Dengan demikian kita akan mengkhatamkan risalah ringkas ini pada pertemuan malam ini. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita mengingat kembali beberapa adab yang dilakukan seseorang ketika ziarah kubur, ya, yaitu ketika akan masuk kuburan kita membaca doa, mengucapkan salam kepada penghuni kubur dengan bacaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, inna insyaallahu bikum lahikun, antum faratuna wa nahnu lakum taba'un, wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kemudian misalkan sandal kita mencirikan kemewahan, ya, dianjurkan untuk melepaskannya, ya, melepaskan sandal yang menampakkan ciri kemewahan yang tidak sepatutnya dipakai berjalan di kuburan, kecuali jika khawatir terkena duri atau bahaya yang lain, maka boleh mengenakan alas kaki. Kemudian ketika kita menuju ke kuburan yang hendak kita tuju, kita berupaya untuk tidak menginjak kuburan muslim yang lain. Kita lewat di sela-selanya, tidak sampai melangkai atau menginjak kuburan tersebut. Apabila kesulitan, ya maka kita berusaha semampunya, ya. Kemudian berikutnya adalah kita menuju ke kuburan yang hendak kita tuju. Pada pertemuan yang lalu kita mencontohkan apa yang kita baca ketika ziarah ke kubur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhuma. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali bagaimana jika kita ziarah ke kuburan keluarga kita. Misalnya di sini contoh yang kedua adalah salam berziarah ke kuburan ayah yang mungkin sudah wafat. Beliau berkata, contoh yang kedua, salam kepada ayah. Berdirilah dengan cara seperti keterangan di atas, ya, maksudnya seperti yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Ketika berziarah ke kubur Rasulullah, kita berdiri menghadap kubur dan kiblat di belakang kita, ya. Jadi berdiri membelakangi kiblat dan menghadap ke kuburan yang sedang kita tuju. Dan kita mengucapkan salam, misalnya nama ayahnya Abdurrahman, maka kita mengucapkan Assalamualaikum ya walidi Abdurrahman warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi assalamualaikum ya walidi Abdurrahman warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berbaliklah menghadap kiblat dan berdoalah untuknya. Nah, setelah itu kita berbalik menghadap kiblat. Ya, kita berbalik menghadap kiblat. Ya, kita berbalik ke kiblat dan membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dengan cara menghadap kiblat, otomatis kuburan di belakang kita. Ya. Kalau ditanya apakah ada dalilnya seperti ini, ya, ada dalilnya. Walaupun secara khusus dalilnya dhaif, ya, secara khusus menjelaskan doa ketika mendoakan orang yang sedang dikubur itu dengan menghadap kiblat dhaif, tetapi secara umum memang kita dianjurkan, ada anjuran untuk berdoa menghadap kiblat, ya. Ada anjuran untuk berdoa menghadap kiblat di semua istilahnya di berbagai keadaan, ya. Nah, sehingga di sini bukan berarti tidak boleh berdoa dengan menghadap ke arah yang lain, cuma di sini memang yang dianjurkan adalah berdoa dengan menghadap ke kiblat. Dan inilah yang diamalkan oleh Ustadzuna Rahmatullah Arifi. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, salam kepada ibu. Berdirilah seperti cara di atas, ya. Kita menghadap ke kuburnya dan mengucapkan salam. Misalnya nama ibunya Sofiyah, ya. Jadi assalamualaikum ya walidati Sofiyah warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi kepada ibu misalnya assalamualaikum, perempuan, ya, assalamualaikum ya walidati Sofiyah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya walidati Sofiyah warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berpalinglah menghadap kiblat dan berdoalah untuknya dengan membaca Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan cara apa? Menghadap ke kiblat. Kuburannya di belakang kita jadinya, ya. Nah, misalnya ibundanya bernama misalnya nama yang lain, siapa misalnya, kita beri contoh misalnya namanya Fatimah, ya. Assalamualaikum ya walidati Fatimah warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berdoa Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berziarah ke misalnya ke salah seorang ulama yang sudah wafat, seorang ulama yang mendakwahkan Islam, penegak sunnah. Beliau contohkan di sini. Salam kepada seorang ulama penegak as-sunnah. Berdirilah seperti cara di atas dan ucapkan salam kepada beliau. Misalnya nama beliau Syekh Rahmatullah. Rahmatullah. Ya, ini beliau mungkin ada harapan juga nama beliau Rahmat Al-Arifin. Ya, mudah-mudahan diwafatkan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dicontohkan nama syekhnya Syekh Rahmatullah. Kita berdoa mengucapkan salam assalamualaikum ya da'iyatas sunnah rahmatullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Namanya Rahmat, ya.
rahmatullah. Jadi assalamualaikum ya da'iyatas sunnah rahmatullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Atau langsung sebut namanya tidak apa-apa. Assalamualaikum ya Ustadz Fulan misalnya wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ustadz Rahmat ya, ke kuburnya Ustadz Rahmat misalnya kita ziarah, ada senggang tiba-tiba pengen ziarah, assalamualaikum ya Ustadz Rahmat warahmatullahi wabarakatuh misalnya demikian ya. Nah kemudian menghadaplah ke kiblat dan berdoalah untuk beliau ya, berdoa untuk beliau. Misalnya di sini contohnya saya perbesar dulu. Ya, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma askinhu fasiha jannatik. Allahumma jazihi awfal jaza. Ya, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma askinhu fasiha jannatik. Allahumma jazihi awfal jaza. Ini doanya ya. Baik, ini kalau kita berziarah ke kubur atau makam ya dari para ulama, para kiai yang merupakan pejuang ya, dai yang mendakwahkan Islam ya. Ini dulu Ustadzuna sering ya keliling ya, beberapa ya kalau ada waktu senggang beliau itu memang berziarah ke kuburan-kuburan yang ada di sekitar Wajah ya. Beliau kadang mengajak anak-anak beliau untuk ziarah ya, mendoakan mereka ya, sekaligus untuk mengingat kematian. Yang keenam, hindarilah melakukan sholat di atas atau menghadap ke kubur dan duduk-duduk di atas kubur. Nah ini ada perkara yang perlu kita ketahui ya, hindarilah melakukan sholat di atas atau menghadap ke kubur ya. Jadi dilarang ya sholat di atas kubur atau menghadap kubur, dan juga duduk-duduk di atas kuburan juga dilarang ya, boleh ya. Termasuk ya tempat yang dimana seseorang tidak sah untuk sholat itu adalah jika dia sholat di kuburan. Sholat kecuali sholat jenazah ya, boleh. Kalau sholat jenazah boleh ya. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh ya. Sholat fardu tidak boleh, sholat sunnah tidak boleh, sholat di kuburan ya tidak sah ya. Dan memang ada yang merinci di kalangan fuqaha, kalau kuburannya cuma satu itu masih sah, tapi seperti ini sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat yang masih awam ya. Nanti kalau ada yang mengamalkan seperti itu ya, akan mengantarkan kepada kesalahpahaman, bisa akhirnya menjadikan kuburan sebagai tempat yang diagungkan, menjadi tempat-tempat yang disakralkan, dikultuskan ya. Ini mengantarkan kepada kesyirikan ya. Jadi di sini beliau menukil riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi an Abi Marthad al-Ghanawi radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha wa rawahu Muslimun. Janganlah kalian salat menghadap kubur dan janganlah duduk-duduk di atasnya ya. Jelas ini menunjukkan larangan salat menghadap kubur ya. Wa fil Bukhari min tariqi Abi Marthad al-Ghanawi aidan marfu'an bilafz la tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha aw 'alaiha. Janganlah kalian
duduk-duduk di atas kubur, dan janganlah kalian sholat menghadapnya atau di atasnya. Ya, beliau terjemahkan di sini ya. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sholat menghadap ke kubur dan janganlah duduk-duduk di atasnya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim dalam sahihnya. Lihat juga Riyadhus Shalihin. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari jalur Abu Marsad Al-Ghanawi juga diriwayatkan secara marfu' bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu duduk-duduk di atas kubur dan jangan melakukan sholat menghadap kubur ataupun di atas kubur. Ini. Jadi tidak boleh sholat di kuburan, ya. Seandainya sholat di area kuburan, tidak sah sholatnya. Ya, sholatnya tidak sah. Dan duduk-duduk di atas kubur pun juga dilarang. Ya, maka ini sudah sepatutnya bagi orang yang mampu ya, mengingatkan orang-orang yang duduk-duduk di atas kuburan. Ya. Kadang mengantarkan jenazah, mereka menunggu penguburan sambil duduk-duduk. Padahal sunnahnya ya seseorang itu tidak duduk sampai kuburan itu jenazah itu selesai dikuburkan. Jadi ditunggu sambil berdiri. Ya. Baik. Nah, tadi saya sampaikan kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah boleh ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu pernah sholat jenazah di kuburan karena terlewat mensolati jenazah tersebut sebelumnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan nomor 7. Beliau berkata, beristighosahlah atau memohon pertolongan untuk terselamatkan dari bencana. Jadi istighosah itu mohon pertolongan untuk menyelamatkan diri dari bencana. Ini istighosah. Mohon kepada pertolongan agar selamat dari mara bahaya atau bencana. Beliau katakan beristighosahlah hanya kepada Allah. Janganlah Anda beristighosah kepada yang dikubur seperti ucapan rijalallah, ibadallah, a'inuna, aghisuna. Artinya wahai para pendekar Allah, wahai para hamba Allah, bantulah kami, tolonglah serta selamatkanlah kami dari bencana atau semacamnya. Ya, jadi ada praktek seperti ini dilarang ya, karena ini meminta kepada penghuni kubur, tolonglah kami wahai fulan, ya, a'inuna, a'inuni. Agisna, agisni, tolonglah saya wahai syekh fulan, wali fulan. Ya, ini minta pada penghuni kubur seperti ini tidak sejalan dengan petunjuk Rasulullah, bahkan menyelisih perintah beliau. Beliau katakan ucapan ini di samping bukan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dari itu ia tidak sejalan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang para sahabat beristighosah kepada beliau, dan beliau tegaskan seharusnya beristighosah hanya kepada Allah saja. Ya, di sini beliau katakan rawat Tabrani bisnadihi annahu kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam munafikun yu'dhil mu'minin. Faqala ba'duhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Ini ucapan yang sabda beliau ini menjadi pedoman bagi kita. Beliau mengatakan innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Al-Imam At-Tabrani dengan menyebutkan sanadnya meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang munafik yang senantiasa menyakiti orang-orang mukmin. Maka berkatalah seseorang di antara mereka, marilah kita bersama-sama beristighatsah kepada Rasulullah supaya kita terhindar dari perilaku buruk orang munafik ini. Ketika itu bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
sesungguhnya tidaklah tepat beristighosah kepadaku, akan tetapi istighosah itu seharusnya hanya kepada Allah. Masya Allah, Rasulullah saja menolak ya. Rasulullah saja mengingatkan bahwa tidak tepat istighosah kepada Rasulullah sebagai khairu khalqihi, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, makhluk yang paling mulia. Beliau mengingatkan wa innama yustaghatsu billah, sesungguhnya atau akan tetapi istighosah itu seharusnya hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Memakai innama, hanya kepada Allah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang derajatnya di bawah beliau? Ya, Rasulullah saja tidak ingin atau tidak mau orang-orang beristighosah kepada beliau, apalagi orang-orang yang derajatnya kedudukannya di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena istighosah itu ibadah, ya, istighosah itu ibadah. Maka tidak sepatutnya kita alihkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir beliau memberi nasihat, peliharalah ketauhidan Anda, ya, peliharalah ketauhidan Anda, hindarilah perilaku-perilaku yang menggiring kepada kemusyrikan. Ya. Jadi beliau mengingatkan kepada kita agar memelihara ketauhidan kita, utamanya terkait masalah ziarah kubur ini, di mana mungkin ya masih banyak di sekitar kita praktek-praktek yang menjurus kepada kesyirikan. Maka hendaknya ketika kita ziarah kubur, kita amalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita kepada kesyirikan. Beliau menukil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Az-Zumar di sini ayat 65 dan ayat 66. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu tergolong orang-orang yang merugi. Karena itu hendaklah Allah semata yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya. Demikianlah yang ditulis oleh beliau. Beliau akhiri risalah ini dengan kalimat yang ringkas. Sekian, semoga catatan ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah. Allah Maha mengabulkan doa para hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihadihi ila yaumiddin. Wajah 1 Muharram 1423 Hijriah. Alhamdulillah, demikianlah pembacaan risalah ringkas ini. Kita berdoa semoga risalah ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal soleh untuk penulisnya, menjadi amal jariyah bagi penulisnya. Karena di antara amal yang terus mengalir, yang tidak terputus hingga seorang wafat itu adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan ini termasuk ilmu yang bermanfaat yang beliau tulis ini, menjadi pedoman bagi kita agar bisa berziarah kubur sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.